mau memberitahu peraturan ibadah kita hari ini ya. Yang pertama, teman-teman harus sudah mandi dan berpakai baju yang rapi. Teman-teman tidak boleh sambil makan selama beribadah dan tidak boleh sambil bermain handphone ya. Yang ketiga, memuji Tuhan, menyembah Tuhan harus dengan sungguh-sungguh ikuti arahan kakak-kakak dan ikuti ibadah dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak percaya adik-adik dalam kondisi yang luar biasa, dalam kondisi yang sangat baik untuk beribadah. Amin. Nah kakak, sebelum kita mau beribadah, sebelum kita meninggikan nama Tuhan, sebelum kita memuji nama Tuhan, kakak mau ajak adik-adik berdoa. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama untuk bilang, saya mau mencintai Yesus, saya mau mengasihi Yesus. Amin. Karena kita percaya bahwa hidup kita itu yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin. Yuk. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari adik-adik, kita lebih serius lagi, kita lebih dalam lagi menyanyikan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan lembut. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mencintai-Mu Tuhan, kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu bersama adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya dalam satu hati kami Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Amin. Tuhan. Dan hati-Mu disenangkan Bapa. Inilah doa Bapa, dalam nama Tuhan Yesus anak-Mu berdoa Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Yang siap katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Nah, sekarang Kak Matias mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya. Nggak ada lagi yang duduk, semuanya berdiri. Mami papi juga ikut berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, dan kita mau katakan sama-sama, aku cinta Yesus. Amin. Yeay, semuanya tepuk tangan adik-adik. Kita mau menyenangkan Tuhan hari ini ya. Aku cinta Yesus, tambah-tambah dalam lagi. Aku cinta Yesus, tambah-tambah dalam lagi. Cintaku tambah. Semuanya turun. Ya, benar. Lagi adik-adik ya. Hey. Kita mau katakan aku tresno Yesus, siap? Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero. Amin. Sekarang kita mau katakan dalam bahasa Inggris ya adik-adik ya. Kita mau katakan kita sayang Yesus, siap? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down. Talk about deep, deep, down, down. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang lebih semangat lagi ya adik-adik ya. Katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Lompat. Hey. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down. Deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep, down. Lagi ya adik-adik ya. Deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Katakan lagi adik-adik, I love you Jesus. I love you Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat adik-adik. Wah, Tuhan pasti senang ya
Lewat pujian kita, penyembahan kita bagi namanya, amin. Sekarang kita mau muji Tuhan lagi. Sebelumnya semuanya hadap ke kanan. Ya, kita mau nyanyi buat Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya, siap? Yang siap katakan amin. Amin. Oke. Sambil tepuk tangannya adik-adik ya. Oke, siap-siap ya. Daki, 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 gunung yang tinggi turun. Turun, 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 turun. Lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, semuanya terbang. Yeay. Selam, 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 selam. Sekarang ku dayung-dayung. Dayung, 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 dayung. Perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Kau ada Ya, di kiri. amin. Di atas dan di bawah. Kau ada. Di suka kau ada. Di suka Kau ada. Di duka pun kau ada. Amin. Sekarang hadapkan lagi adik-adik. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Tuhan ada bersama kita, amin. Daki, 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 daki. Lompat tinggi. Turun, 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 turun. lembah yang dalam, Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, semuanya terbang. angkasa, Sekarang menyelam. dalam samudra, Dayung, 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 dayung. perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Amin. Di kiri kau
Nah adik-adik, tadi sudah memuji, sudah menari buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik sudah tahu pasti kita mau ngapain? Kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, kakak lihat pada semangat semua ya. Kalau gitu kakak juga mau rindu banget dengar firman Tuhan hari ini. Karena firman Tuhan hari ini pasti bagus banget. Dan Tuhan pasti mau berbicara sesuatu sama adik-adik. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita menyembah dulu yuk. Kita mau kasih pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang belum tahu lagunya, belajar bareng-bareng sama kakak. Yang sudah tahu dan sudah hafal, nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus dengar seruan kita. Katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki. Ku sadar Tak semua dapat aku miliki dapat aku miliki di dalam hidupku. dalam hidupku. Hatiku percaya. Percaya Yes Tuhan. rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Kita mari sama-sama katakan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku Walau kami tak bisa lihat ya Tuhan. walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Adik-adik bisa ya lagunya? Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi bareng-bareng. Ku sadar tak semua Adik-adik sendiri nyanyikan lagu ini. dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya Rancanganmu bagiku rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat
musik mainkan lagu ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami gak bisa lihat Tuhan. Kami gak bisa lihat, tapi kami tahu kami mau setia sama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau yang terhebat, Kau yang terbaik dalam hidup kami. Mari kita naikkan lagi, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang. Yes Tuhan, Kau tuntun langkah. Amin, kami percaya Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi bilang, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Adik-adik sendiri bilang, walau Tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita bilang, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat setiap pujian, penyembahan, tarian, suara yang kami berikan buat Engkau. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan senang mendengarkan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Sekarang ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang berbicara kepada setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kakak yang akan mengajar. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, hikmat yang daripada-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Hari ini ibadah lagi. Adik-adik sudah waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini sudah waktunya
kami mendengar firman Tuhan. Tuhan urapi telinga kami, Tuhan urapi hati kami supaya menjadi tanah yang subur untuk ditanami benih firman Tuhan. Dan kami mau mendengar dengan baik, kami mau mendengar dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan mengurapi setiap kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan juga kami boleh melakukan firman Tuhan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati urapi Kak Eni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semua kami akan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekarang duduk lagi yang manis. Nggak boleh ngobrol supaya adik-adik mengerti isi firman Tuhan. Nggak boleh ngobrol sama Koko mungkin. Nggak boleh ngobrol sama mama yang ada di situ. Nggak boleh ngobrol sama semuanya. Adik-adik duduk yang manis, oke? Nah, firman Tuhan hari ini kakak mau kasih judul Musa dan Semak Berapi. Apa sih Kak itu? Nah, setelah adik-adik mendengar firman Tuhan hari ini, adik-adik akan dibuat untuk mengerti bahwa sebenarnya Tuhan itu, Tuhan Yesus pengen sekali ketemu dengan adik-adik, pengen sekali adik-adik terus mencari Dia supaya adik-adik mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kok gitu Kak? Iya, kalau kita sudah mengenal Tuhan, jadi kita tuh mengerti apa yang tidak Dia sukai dan apa yang menyenangkan Tuhan Yesus, dan kita akan lakukan. Oke? Suatu hari adik-adik, Musa itu sedang mengembalakan kambing domba. Nah, kambing dombanya itu banyak sekali. Terus adik-adik, kambing domba itu punya Pak Yitro, imam di Midian. Wah, siapa ya adik-adik Pak Yitro itu? Pak Yitro itu adalah papa mertuanya Musa. Papa mertua Kak. Iya, papa mertua itu adik-adik kalau Musa itu punya istri, nah ini papanya. Jadi papa mertua. Nah, kambing dombanya itu banyak sekali. Waktu Musa menggembalakan kambing domba, dia tibalah di sebuah gunung. Katanya firman Tuhan bilang itu gunung Tuhan. Nah, di Gunung Horeb namanya. Waktu dia tiba di Gunung Horeb, dia melihat ada semak berduri tapi ada api. Nah, adik-adik, dia melihat api yang besar di semak berduri di tempat itu. Waktu Musa mulai mendekati semak berduri yang berapi tadi, tiba-tiba ada suara, "Musa, Musa, tanggalkan kasutmu di tempat itu karena tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus," katanya. Lalu Musa tahu itu suara Tuhan Allah. Dia menjawab, "Ya Allah," katanya. Setelah menjawab, "Ya Allah," lalu Musa tidak berani melihat api itu karena dia tahu dia tidak berani untuk memandang Tuhan Allah. Lalu ada suara yang berkata bahwa, "Musa, aku telah mendengar kesengsaraan bangsa Israel yang ada di Mesir oleh karena pengerah-pengerah mereka." Artinya oleh karena orang yang mengerahkan mereka untuk bekerja. Nah, adik-adik, suara itu berkata lagi, "Aku akan membawa orang Israel ke bangsa yang luas yang melimpah dengan susu dan madu. Tanah di mana orang Kanaan, orang Feris, orang Yebus, orang Amori, orang Hewi ada di sana. Seruan orang Israel telah sampai kepadaku," kata Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah berkata lagi, "Maka sekarang aku mengutus kamu Musa untuk pergi ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir." Lalu Musa menjawab kepada Tuhan Allah. Dia berkata begini adik-adik, "Siapa aku Tuhan? Siapakah aku ini? Sehingga engkau akan utus aku ke Mesir. Aku datang lagi ke Mesir. Dulu aku mengenal Raja Mesir. Tapi sekarang siapakah aku? Lalu bagaimana nanti kalau orang-orang Israel menjawab, 'Siapa kamu? Siapa yang mengutus kamu?' Nanti apa yang akan aku jawab, Tuhan?" kata Musa. Lalu Tuhan Allah berkata, "Aku adalah aku. Akulah Allah yang mengutus kamu. Kamu tidak perlu ragu, kamu tidak perlu takut," kata Tuhan Allah. Lalu Musa menjawab kepada Tuhan, "Siapakah aku, Tuhan? Kalau mereka tidak mendengar aku lagi gimana? Memang Tuhan menampakkan diri kepadamu? Kalau ada orang yang berkata begitu bagaimana Tuhan?" Lalu Tuhan mengajar kepada Musa, "Musa, apa yang ada di tanganmu?" Kata Musa lagi, "Tongkat Tuhan."
Coba lemparkan tongkatmu dan apa yang kamu lihat? Adik-adik, waktu itu Musa melemparkan tongkat yang ada di tangannya. Boom! Dan apa yang terjadi adik-adik? Tongkat itu menjadi seekor ular. Lalu karena Musa takut, dia lari. Dan Tuhan berkata lagi, Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Lalu Musa dengan takut-takut dia memegang ekor daripada ular itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ularnya menjadi tongkat kembali. Nah adik-adik, maksudnya adalah Tuhan Allah sudah memberitahukan tanda yang pertama kepada Musa supaya orang Israel menjadi percaya bahwa Musa diutus oleh Tuhan Allah untuk membawa mereka keluar dari Mesir dan beribadah di gunung ini, kata Tuhan. Gunung di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Nah adik-adik, ternyata bukan cuma itu adik-adik. Tuhan juga berkata kepada Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Dan setelah itu Tuhan Allah berkata, keluarkan tanganmu. Waktu dia keluarkan tangannya, adik-adik, tangan Musa penuh dengan kusta putih, penuh dengan penyakit kusta. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan tangan yang penuh kusta tadi ke dalam bajunya kembali. Waktu keluarkan kembali, ternyata tangannya sudah sembuh, sudah bersih dari penyakit kusta yang putih tadi, yang banyak tadi. Nah itu adik-adik, tadi 2 tanda yang Tuhan sudah ajarkan kepada Musa untuk meyakinkan bangsa Israel supaya mereka mau dipimpin Musa kembali atau keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan itu mengajarkan kepada Musa juga begini, kalau nanti bangsa Israel tidak percaya kepada tanda yang satu, yang pertama, berikan tanda yang kedua. Kalau dua-duanya nggak percaya juga, Tuhan berkata lagi ngajarin kepada Musa, kamu ambil air di sungai Nil, curahkan di tanah yang kering dan nanti air itu akan berubah menjadi darah. Itu tanda yang ketiga. Wah adik-adik, setelah Tuhan Allah itu mengajarkan 3 tanda kepada Musa, Musa masih ragu-ragu kalau dia mau dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, untuk keluar dari Mesir. Lalu Musa menjawab lagi kepada Tuhan, Tuhan, aku ini seorang yang berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang akan percaya kepadaku? Terus Tuhan Allah berbicara dengan murka. Tuhan Allah murka kepada Musa. Siapakah yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku Tuhan Allahmu? Pergilah, maka itu pergilah. Aku akan menyertai engkau. Aku akan mengajarkan bagaimana engkau berkata-kata. Aku akan mengajarkan engkau bagaimana engkau bertindak. Aku akan mengajarkan bagaimana apa yang harus engkau perbuat. Lalu lagi-lagi Musa berkata, Tuhan, utus siapa aja deh yang mau diutus, jangan aku. Tuhan Allah murka kepada Musa. Dia menjawab, bukankah di sana ada Harun orang Lewi, itu abangmu. Dia akan bersukacita ketika berjumpa dengan kamu. Aku akan mengajarkan kepada Harun bagaimana dia harus berkata. Maka engkau pun harus mengajarkan kepada Harun, dan engkau akan menjadi seperti Tuhan kepada Harun. Maka engkau harus berbicara kepada Harun bahwa engkau akan diutus oleh Tuhan. Aku akan mengajar lidahnya dan juga lidahmu. Aku akan memberikan perkataanku kepadamu dan kepadanya. Dia akan menjadi penyambung lidahmu, Musa, dan aku akan mengajarkan bagaimana kamu dan juga Harun akan berbicara. Bawalah tongkat itu besertamu dan aku akan menyertai dengan tanda-tanda dan mukjizat. Wah, luar biasa ya adik-adik. Begitulah kalau Tuhan Allah mau memakai hambanya, dia tidak hanya mengutus, tapi dia Tuhan Allah itu memperlengkapi dengan tanda dan mukjizat, sehingga semua yang diperlukan, semua yang dia ingin lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, dia sudah bisa melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Nah adik-adik, begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik mau diutus oleh Tuhan, dia pasti tidak akan pernah membiarkan sendiri. Nah adik-adik, jangan sampai waktu kita diutus Tuhan juga gitu, jangan aku. Tadi waktu Musa diutus Tuhan, dia memberikan banyak tanda supaya waktu dia berbicara,
banyak orang menjadi mendengar. Kalau dari berbicara aja tidak mendengar, dia memberikan tanda dan mukjizat. Yang pertama tadi dari tongkatnya menjadi ular, yang kedua tangannya tadi penuh kusta putih. Udah gitu pas keluar dari jubahnya tangannya bersih sembuh kembali. Udah gitu adik-adik, katanya kalau orang Israel nggak percaya lagi, Tuhan bisa bikin air sungai Nil yang diambil oleh Musa, Tuhan ubah menjadi darah. Nah adik-adik, cerita selanjutnya pasti seru adik-adik. Tapi cerita firman Tuhan hari ini kakak sampai di sini. Maksudnya cerita Musa tadi sampai di sini, di mana Tuhan memilih Musa dari Gunung Horeb. Dia dipersiapkan untuk membebaskan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa kesayangannya, untuk dibawa keluar untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Nah, luar biasa ya ceritanya. Adik-adik luar biasa sudah mendengar dengan baik. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, kakak mau simpulkan supaya adik-adik ingat apa sih yang bisa kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan dari pengutusan Musa atau dari cerita Musa dan semak berapi tadi. Yang pertama, adik-adik harus lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan kita. Sekali lagi apa adik-adik? Kita harus lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Kalau ditanya semuanya, siapa sih Tuhan kita? Semuanya pasti menjawab, Tuhan Yesus kak, Tuhan Yesus kak, Tuhan Yesus kak, Tuhan Yesus kak. Semuanya juga tahu Tuhan kita yang menyelamatkan kita Tuhan Yesus. Tapi adik-adik melalui firman Tuhan hari ini tuh, kakak mau ingetin adik-adik bahwa kita itu harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Nah adik-adik, waktu kita punya teman kan, waktu kenalan yang baru kan kita belum terlalu mengenal ya. Tapi waktu kita berjalannya waktu, kita bermain sama dia, ngobrol sama dia, telepon-teleponan sama dia, kita menjadi lebih mengenal kan. Dia sukanya makan ini, dia nggak suka yang ini nih, dia sukanya main ini. Bisa ya adik-adik, ingat ya, yang pertama kita belajar bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Bukan cuma kenal namanya, tapi kenal kesukaannya, tapi kenal apa yang dia tidak mau kita lakukan. Tapi kita juga tahu apa yang tidak dia sukai dan yang menyenangkan dia. Siap ya adik-adik? Katakan sekali lagi, aku harus mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Yang kedua, kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu pengen sekali ketemu kamu. Iya, kamu. Tuhan Yesus pengen setiap hari berjumpa dengan kamu, setiap hari, setiap waktu, setiap jam. Jadi adik-adik, Tuhan itu selalu menunggu adik-adik untuk menyapa dia loh. Jangan sampai adik-adik setiap hari itu udah asik sekolah. Emang kita wajib sekolah sih, tapi adik-adik itu sebelum sekolah adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu pengen sekali ketemu dengan kamu, pengen sekali berjumpa dengan adik-adik. Setiap hari kita harus menyenangkan Tuhan. Kita harus menghormati orang tua, itu juga menyenangkan dia. Oke? Jadi yang kedua adik-adik, kita itu belajar Tuhan itu pengen ketemu kamu. Iya, kamu dan juga kakak. Nah kalau ketemu kamu, adik-adik ingat ya, waktu Sakeus, seorang berdosa pemungut cukai, ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia berubah. Dia menjadi orang yang memberikan setengah hartanya buat orang miskin. Tuh kalau ketemu terus udah gitu ada perempuan Samaria yang katanya perempuan tidak baik, ketemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia keluar, dia bersukacita, dia mengabarkan kabar berita bahwa harus percaya kepada Tuhan Yesus. Maka isi kota itu adik-adik katanya percaya kepada Tuhan Yesus. Tuh kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus itu pengen ketemu dengan adik-adik, dan adik-adik akan menjadi orang yang diubahkan. Amin. Katakan amin. Wah, luar biasa sekali adik-adik ya. Jadi kita belajar bahwa adik-adik itu harus lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan yang kedua harus ingat, Tuhan selalu pengen ketemu dengan kamu atau kalian. Iya, kalau sudah tahu adik-adik, sekarang berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Yeay. Nah adik-adik, firman Tuhan seru banget. Dimana Tuhan akan memakai Musa. Dia merasa tidak mampu, dia merasa tidak bisa, tapi Tuhan memberikan mukjizatnya, menyertai dengan mukjizatnya. Seorang yang tidak bisa berkata-kata, Tuhan bilang aku akan membuat engkau bisa berkata-kata dan menyertai dia. Terus diberikan teman juga, abangnya, kokonya Harun untuk menemani dia dalam pelayanannya. Adik-adik juga Tuhan akan selalu menyertai adik-adik. Amin.
Amin. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Tawarik 22 ayat 19a. Sekali lagi, 1 Tawarik 22 ayat 19a. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Sekali lagi, 1 Tawarik 22 ayat 19a. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke adik-adik, mulai sekarang adik-adik harus tahu Tuhan mau adik-adik mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan adik-adik akan dipakai secara luar biasa kepada Tuhan. Sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan, di mana Tuhan akan mengutus Musa hamba-Mu. Dan Musa yang berkata tidak bisa berkata-kata, berat lidah dan mulut, dia disertai dengan tanda dan mukjizat. Kami juga percaya bahwa kalau Tuhan sudah memilih aku, Tuhan sudah memilihku, Tuhan pasti akan menyertaiku. Terima kasih ya Tuhan, ini aku, utuslah aku, dan perlengkapi aku dengan pengurapan-Mu. Aku akan memenangkan banyak jiwa, aku akan menyenangkan seluruh keluarga dan akan memenangkan keluarga besar dan juga teman-teman. Terima kasih, berkati Indonesia, berkati teman-teman di Indonesia agar semuanya bangkit dan generasi Yeremia dibangkitkan oleh Tuhan dan akan menyatakan kemuliaan-Mu sampai Pentakosta yang ketiga digenapi atas bangsa Indonesia dan ke bangsa-bangsa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang waktunya kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, yang tinggi telah kau buat malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa membaca Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya kita persembahan. Sebelum memberi, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberi persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami. Tuhan, pakai untuk pekerjaan-Mu. Kami siap memberi persembahan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, bagi teman-teman yang mau memberi persembahan, silakan kasih tahu mama atau papa untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, kalian semua luar biasa, seperti biasa ya. Good job. Oke, kita mau bilang sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi ya adik-adik, yuk suara yang paling bagus. Terima kasih Yesus. Ayo lambaikan tangan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Angkat tangan, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagi. Sekali lagi, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ayo anak-anak yang hebat, adik-adik yang luar biasa, angkat tangan kalian kepada Tuhan. Yuk semua angkat tangannya tinggi-tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama bilang amin.
Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.